Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Hisam Mustari, guru TKJ SMK Miftahul Huda, Limbangan, Kendal, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, Senin, tanggal 19 Juli tahun 2021, saya melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 dengan kompetensi dasar routing statis. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat video berikut ini. Mohon masukan dan saran untuk pembelajaran ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalian dalam keadaan baik, sehat, dan bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Untuk memulai pelajaran, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Tempat duduk siap berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada ketua kelasnya telah memimpin doa. Apakah ini masuk semua? Masuk. Coba saya cek lagi. Nadia Muna, Hadir. Fikri, Hadir. Anjani, Sofatila, Hadir. Maira, Hadir. Tina. Hadir. Alhamdulillah, dari semua. Untuk pembelajaran hari ini, materinya tentang routing statis dan konfigurasi router menggunakan software Aggregator. Jadi kompetensi dasarnya yaitu mengevaluasi routing statis. Indikator pencapaian kompetensinya menentukan bentuk topologi routing statis, menguraikan konfigurasi kabel routing statis berdasarkan topologinya, dan menyimpulkan keterkaitan jumlah kabel routing dengan topologi routing. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui diskusi dan menggali informasi, kalian diharapkan dapat menentukan bentuk topologi routing statis dengan mandiri. Selanjutnya, melalui diskusi dan menggali informasi, kalian diharapkan dapat menguraikan konfigurasi kabel routing statis berdasarkan topologinya secara bertanggung jawab. Melalui diskusi dan menggali informasi, kalian diharapkan dapat menyimpulkan keterkaitan jumlah kabel routing dengan topologi routing dengan mandiri. Itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Teknik penilaian yang digunakan adalah penilaian pengetahuan. Jadi nanti kalian mengerjakan tes tertulis. Penilaian praktek, jadi nanti dinilai ketika praktek. Juga nilai sikap selama di dalam kelas ini maupun selama pembelajaran. Kalian juga harus memperhatikan K3LH. Seperti di era pandemi seperti ini, kalian sudah bagus, sudah menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan pakai hand sanitizer. Perlu juga diperhatikan posisi duduk ketika di depan layar komputer agar kesehatan kalian tetap terjaga. Jangan lupa juga di sebelah kalian karena banyak kabel, jadi hati-hati. Dan sebelumnya, yaitu tentang IP, kalian sudah tahu IP itu ada beberapa kelas, di antaranya yaitu IP kelas A, B maupun C. Ini adalah bekal
kalian untuk mempelajari tentang routing statis. Untuk mendapatkan gambaran tentang routing statis, silakan lihat video berikut. Memperjelas tentang routing, silakan lihat video berikut ini. Try to understand routing through an analogy. Imagine a scenario where you are trying to reach your home from your office. The roads are full of traffic. In this scenario, you look up the road and traffic conditions on Google Maps. Based on the traffic situation and the road conditions, you take the easiest path to reach your home. Similarly, in routing, the decisions regarding the movements of packets are taken based on the state of network, and a device called a router makes these logical data decisions. The main purpose of having a router set up is to find the most efficient path through which the packets can be transferred from source to destination. Using very sophisticated algorithms, the router makes the decision as to which router or device the current packet has to be sent via. This procedure is repeated until the packet finally arrives at the destination. Routing can be divided into two categories, static and dynamic. In static routing, all the routes are set in a router manually. Thus, if there is any change in the network, there will not be any change in the route, unless someone manually corrects it. In dynamic routing, routes are set by the software according to the current state of the network. Network changes, such as link failures, traffic changes, and cost changes, will be updated at every discrete time step. And, based on this information, new routes will be decided at each time step. Tadi kalian sudah melihat video tentang animasi routing. Jadi untuk memperjelas maupun untuk membuka wawasan kalian, routing itu untuk apa dan gambarannya seperti apa. Sebelum dilanjutkan, kita akan mengadakan tes dulu. Jadi tes ini digunakan sebelum materi disampaikan lebih detail untuk mengukur sebelum maupun setelah pembelajaran itu hasilnya seperti apa. Silakan ini. Bagaimana? Sudah dapat soal semua? Sudah. Kalau sudah, silakan ikuti, kerjakan dulu. Silakan. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpulkan.
routing, pertama-tama kita perkenalan dulu dengan router. Router adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan routing traffic. Untuk hardware-nya, ini gambarnya seperti ini. Untuk simbolnya seperti ini. Sekarang kita bahas tentang routing. Routing adalah proses di mana suatu item dapat sampai ke tujuan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Beberapa contoh item yang dapat di routing yaitu email, telepon call maupun data. Sekarang routing statik itu apa? Routing statik adalah routing yang konfigurasinya harus dilakukan secara manual. Admin jaringan harus memasukkan atau menghapus router statis jika terjadi perubahan topologi. Itu adalah pengertian dari routing statis. Cara kerja routing statis dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, admin jaringan mengkonfigurasi router. Lalu, routernya melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing yang dimasukkan oleh admin jaringan. Selanjutnya, routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Ciri-ciri dari routing statis yaitu jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Routing statik biasanya digunakan untuk jaringan berskala kecil. Jadi contohnya seperti di sekolahan maupun kantor-kantor yang lokal. Kelebihan menggunakan routing statik yaitu meringankan kinerja prosedur router. Tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Routing statis lebih aman dibandingkan routing dinamis. Routing statis bebas dari segala usaha hacker untuk membajak trafik. Jadi secara keamanan routing statis itu lebih aman dari yang dinamis. Sekarang kelemahan menggunakan routing statik. Yang pertama, admin jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis. Terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Rentan terhadap kesalahan saat entry data yang dilakukan secara manual. Jadi routing statis ini seringkali terjadi kesalahan entry data. Jadi ketika mau mengetikkan angka 2 ternyata pembacanya angka 7. Topologi jaringan. Manakah yang memerlukan routing? Apakah topologi yang A, B, ataupun yang C? Jadi yang A itu hanya ada switch, yang B itu routernya cuma 1, yang C routernya 2. Untuk memahami tentang tabel routing statis, perhatikan contoh topologi jaringan di bawah ini. Jadi sesuai gambar ini ada 2 router dan 2 PC. Karena kalau tidak ada minimal 2 router, tabel routing tidak diperlukan. Agar PC 0, kita sebut saja PC 0 ini PC yang sebelah kiri dan PC yang sebelah kanan dapat saling berkomunikasi atau terhubung. Router yang sebelah kiri dan router yang sebelah kanan memerlukan kabel routing. Tabel routingnya seperti ini. Jadi yang atas itu adalah tabel routing router yang sebelah kiri. Di situ perlu menyeting yaitu alamat networknya.
seperti sini dituliskan alamat networknya adalah 5550. Itu adalah alamat network yang sebelah sini. Terus yang tengah, ini alamat network adalah 770. Terus sebelahnya lagi adalah 9990. Jadi setiap subnetwork ini ada alamat networknya. Di sini contohkan IP yang 7772. Itu networknya berapa? Networknya adalah 7770. Begitu juga dengan tabel routing yang router sebelah kanan. Jadi di destination-nya sampai di sini sudah paham? Kalau sudah paham, coba jangan dulu. Untuk mengetahui pemahaman kalian setelah saya jelaskan, coba misalkan ada IP 192.168.10.1. Kira-kira berapa IP networknya? Ya, silakan. Berhubung IP-nya kelas D, maka IP networknya 192.168.10.0. Sekali tadi sudah diwakili oleh teman kalian menjawab pertanyaan. Kita lanjutkan aja untuk lebih jelasnya ataupun lebih memahami tentang tabel routing maupun konfigurasi routing statis. Silakan nanti kalian praktekkan di komputer masing-masing yang telah tersedia dengan mengacu pada LKPD. Ini LKPD saya bagikan dulu. Apakah sudah mendapatkan dari LKPD-nya? Sudah. Kalau sudah, silakan dibaca sekelas dulu. Kalau sudah, apakah ada yang ditanyakan? Oh ya, silakan. Ini kan di LKPD-nya menggunakan paket dasar. Bagaimana cara konfigurasi router menggunakan paket dasar? Bagus sekali, ini ada pertanyaan dari teman kalian. Bagaimana caranya menggunakan software paket dasar, terutama yang ada di LKPD tersebut. Konfigurasinya bagaimana? Untuk mengetahui bagaimana caranya menggunakan software paket dasar, silakan lihat video berikut ini. Kita menyiapkan software Cisco Packet Tracer.
Setelah menyiapkan PC ataupun laptop, segera buka software Cisco Packet Tracer. Biasanya muncul di layar desktop seperti ini. Bila di sini tidak muncul, ketikkan pada menu pencarian di Start dengan cara ketikkan Cisco Packet Tracer. Setelah keluar, silahkan diklik. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Konfigurasi satu router. Di sini ada 3 tahap, yaitu membuat perencanaan topologi dan menentukan IP. Tahap yang kedua yaitu konfigurasi PC dan router. Tahap ketiga yaitu pengujian. Kita mulai saja. Perencanaan topologi dan menentukan IP. Konfigurasi 2 router. Tahap pertama, membuat perencanaan topologi dan menentukan IP untuk konfigurasi 2 router. Langkah-langkahnya yaitu kita klik and device, kita pilih PCPT dengan cara klik, kita arahkan ke layar, klik lagi, arahkan ke layar. Oke. Lalu kita rubah nama PC-nya menjadi PC1. Karena di dalam satu layar ini sudah ada tulisan PC1, jadi harus beda. Kita katakan saja PC1. Yang sebelah kanan kita
ketikkan dengan nama PC2. Lalu kita klik network device. Untuk pemilihan routernya kita pilih seperti ini, seperti pada langkah-langkah konfigurasi satu router. Kita klik saja, klik, kita arahkan ke sini, klik lagi, klik yang seperti ini, kita klikkan lagi di tengah layar. Oke. Lalu kita buat koneksinya, yaitu dengan cara klik yang seperti gambar petir ataupun disebut dengan connection. Kita klik saja, kita klik lagi yang gambar petir ini, kita klikkan pada PC1. Ya maaf, ini untuk routernya kita rubah dulu. Kita rubah nama Itu tadi adalah cara menggunakan software paket tracer lengkap dengan konfigurasi beberapa router. Ini tadi sudah saya jelaskan, silakan nanti kalian praktekkan di komputer masing-masing mengacu pada lembar LKPD yang sudah saya berikan. Silakan dikerjakan.
Maaf Pak, mau tanya. Oh ya, silakan. Oh ini gini. Apakah sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, coba sekarang kita sharing ataupun yang mempunyai pertanyaan silakan ditanyakan. Silakan yang mau sharing pengalaman ketika praktek ataupun ingin bertanya. Ayo silakan. Oh ya silakan. Ketika kabel kita hubungkan dengan router, tidak bisa setelah kami analisa dan evaluasi, ternyata kami memilih router yang belum ada portnya atau kosong. Jadi kami ganti dengan router yang sudah ada portnya. Alhamdulillah bisa. Bagus sekali. Ini sudah ada yang sharing pengalaman tentang kendala maupun solusi ketika praktek. Mungkin yang lain yang mau menanya ataupun sharing pengalaman lagi, ya silakan. Apakah ada solusi yang lain? Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang menjawab. Apakah yang lain tahu solusinya? Belum tahu Pak. Kalau belum tahu, saya jawab. Untuk tadi permasalahan yang routernya portnya kosong, itu bisa menambahkan kartu LAN ataupun LAN pad pada router yang masih kosong portnya. Yang lain, apakah lancar? Bisa dikoneksikan dari PC 1 ke PC 2? Bisa Pak. Alhamdulillah, kalau bisa. Sebelum acara diakhiri maupun pelajaran kita akhiri, coba yang ingin menarik kesimpulan ataupun menarik refleksi pembelajaran pada hari ini, silakan. Siapa aja? Ya Pak, saya. Ya silakan. Kita memerlukan tabel routing apabila network atau sub-networknya lebih dari satu. Oh ya, bagus sekali. Ini adalah salah satu kesimpulan dari teman kalian. Mungkin yang lain mana mendapatkan? Ya silakan. Semakin bertambahnya router, daftar tabel routingnya juga semakin bertambah. Oke, ini tambahan lagi dari teman kalian, bagus sekali. Jadi ada dua kesimpulan dari teman kalian. Oke, sebagai tambahannya akan saya simpulkan. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini, routing statik yaitu routing yang konfigurasinya harus dilakukan secara manual. Topologi jaringan yang memerlukan routing adalah jaringan yang memiliki alamat IP yang berbeda kelas atau berbeda subnetworknya. Tabel routing dikonfigurasi atau dibuat apabila routing melewati dua atau lebih device router. Tabel routing berisi alamat network tujuan dan alamat gateway yang dilewati. Ini adalah kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya yaitu pengenalan router bus mikrotik dan penggunaan software info. Ini adalah materi yang akan kita jelaskan di pembelajaran selanjutnya. Sebelum pembelajaran diakhiri, silakan kalian sadar komputernya, juga kalian rapikan lagi peralatan-peralatan yang kalian pakai. Ya? Kalau sudah, kita siapkan lagi.
Januna, Hadir. Fikri, Hadir. Sofwatilah, Hadir. Anjani, Hadir. Rina, Hadir. Maira. Alhamdulillah, ini tidak ada yang membolos, jadi masih lengkap dari awal sampai akhir. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.